Untuk anamnesis umurnya, namanya yaitu Ibu Rahma, umurnya 42 tahun, pekerjaannya sebagai penjual bakso, hobinya itu jogging dan beralamat di Tidung. Untuk vital sign-nya, tekanan darah pasien yaitu 140/80 mmHg, pernapasannya itu 20 kali per menit, denyutnya nadinya itu 83 kali per menit, dan suhunya normal yaitu 36 derajat Celcius. Jadi apa keluar itu? Sakit di belakangku sampai ke bawah. Ya, kapan kita rasakan? 4 bulan yang lalu. Apa tentang aktivitas keseharian? Apa? Ini kalau kita kan makan langsung pada diri sakit sama berat dan berat kita rambut. Oh, kalau masih sih kalau tadi. Oh, silakan nih dokter sebelumnya. Iya, kamu Apa ngalamin seperti itu? ada dia yang kasih obat anti nyeri sama anak langsung tadi tuh Ada penyakit sebelumnya? tekanan darah tuh tinggi. Itu dihindarin lagi kalau tak? Iya. Baik, pada bagian shift of complaint, pasien merasakan nyeri punggung bawah menjalar sampai ke paha kanan. Untuk historiteknya yaitu pasien merasakan nyeri sejak 4 bulan yang lalu. Nyeri yang dirasakannya itu hilang timbul, dan nyerinya itu bertambah saat pasien berdiri lama, berjalan, jongkok, dan membungkuk. Pasien juga awalnya sulit untuk berpindah posisi dari duduk ke berdiri dan saat melakukan gerakan sholat. Gerakan sholatnya itu terganggu akibat nyeri yang dirasakan. Pasien sering juga mengangkat beban berat yakni gerobak bakso yang dipindahkan ke atas motor. Pasien sudah pernah ke dokter dan diberikan obat anti nyeri. Pasien juga sudah melakukan fotoradiologi. Pasien merasa cemas dan khawatir terhadap penyakitnya karena mengganggu aktivitas sehari-harinya, terutama pekerjaannya. Pasien juga tidak memiliki riwayat diabetes maupun kolesterol, namun memiliki riwayat hipertensi. Selain itu tidak ada keluhan lainnya. Oke Bu, di belakang tadi ke pas baby. Selanjutnya yaitu bagian asimetris pada inspeksi statis, bagian anterior yaitu orang wajah pasien tanpa cemas, simetris pada siasnya dan patella. Untuk lateral terjadi kurva torakal kifosis dan hiperekstensi pada lumbar. Untuk bagian posterior yaitu hiperlordosis pada vertebra lumbar, dan pada saat infeksi dinamis pasien berjalan agak bungkuk dan pincang. Pada bagian palpasi suhu pasien normal, tidak ada udem, kontrol kulitnya normal, tapi terdapat epidermis pada musculus piriformis dan musculus erector spine. Baik Bu, bisa kita berdiri? Bisa kita kasih berdiri kasih tahu. Kalau yang satu ini bisa. Bisa dibaring Bu. Ini kita angkat kaki kanan tak? Tidak. Kaki kiri tak Bu? Bisa kita kasih ke kanan kaki tak? Bisa kita kasih ke dalam yang satu. Kaki yang kedua bisa kita kasih. Kita kasih ke dalam. Bisa kita tekan. Kasih fokus kita fokus. Bisa kita kasih ke arah kiri kaki. Kalau ke arah kanan Bu. Selanjutnya tes diri dilakukan pada regioid dan regiolumbar. Pada regioid dilakukan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, eksorotasi, dan endorotasi pada bagian destra maupun siswanya. Pada bagian destra, fleksi aktif terbatas dan positif nyeri, pasifnya itu terbatas, positif nyeri, soft and feel, TMT-nya itu mampu tetapi ada nyeri. Ekstensi, abduksi dan aduksi pada bagian aktif, full ROM dan tidak ada nyeri, pasifnya itu full ROM, and feel, dan TMT-nya mampu menahan kanan. Bagian eksorotasi maupun endorotasi, aktifnya terbatas dan positif nyeri, pasifnya full ROM dan ada nyeri, and feel, TMT-nya mampu menahan tahanan. Untuk bagian sinistra pada fleksi yaitu full ROM dan tidak ada nyeri, pasifnya itu full ROM, soft and feel, dan TMT-nya mampu melawan tahanan. Untuk gerakan ekstensi, abduksi, eksorotasi maupun endorotasi, bagian aktifnya full ROM dan tidak ada nyeri, pasifnya itu full ROM, and feel, dan TMT-nya mampu menahan tahanan. Dan untuk pada regiolumbar ada gerakan fleksi, bagian aktif itu terbatas dan ada nyeri, positif nyeri, pasifnya terbatas dan positif nyeri, soft and feel, TMT-nya mampu tetapi ada nyeri. Untuk ekstensi, gerakan ekstensi, lateral fleksi sinistra, lateral fleksi dekstra, rotasi sinistra, dan rotasi dekstra pada bagian gerak aktif full ROM dan tidak ada nyeri. Bagian gerakan pasifnya itu normal, soft and feel, dan TMT-nya mampu menahan bawah tahanan. Selanjutnya bagian perseptif pada limitasi ROM terbatas pada gerakan fleksi, akselerasi, dan endorotasi. Untuk limitasi ADL-nya yaitu walking, untuk limitasi pekerjaannya terbatas dan limitasi rekreasinya juga terbatas. Selanjutnya bagian tissue impairment and tissue organic prediction pada musculus endogenia terdapat spasme pada musculus piriformis, musculus erector spine, dan musculus quadratus lumborum serta
serta terjadi weakness pada muskulus quadriceps femoris. Untuk osteoarthrogennya terjadi extrusion pada lumbar 3 lumbar 4, protrusil lumbar 5 sampai 1, dan kanalis venosus pada lumbar 4 sampai lumbar 5. Pada neurogennya terjadi pada nervus ischiaticus, dan psikogennya itu cemas. Ini ada vas di sini skala nyeri. Nanti ibu kalau kita rasakan sangat nyeri, kita bisa geser ke sini bu. Kalau sedang bisa kita geser segini ya bu. Kalau dalam keadaan diam bu, bagaimana rasanya bu? Kalau saya tekan di sini, ini kita akan masih berat. Ini kita akan pada pemeriksaan vas pada radio hip dextra dilakukan pada nyeri diam, hasilnya 0 yaitu tidak ada nyeri. Pada nyeri tekan itu hasilnya 6 yaitu nyeri sedang, dan untuk nyeri geraknya yaitu didapatkan hasil 3, interpretasinya yaitu nyeri ringan. Kita angkat kaki kanan ke kaki kiri tangan. Bisa kaki kita ke samping keluar di kaki. Pada MMT hip yaitu pada gerakan fleksi pasien mendapatkan hasil interpretasi 4, pada gerakan ekstensi didapatkan hasil 5, dan bagian abduksi didapatkan hasil 4, dan untuk bagian gerakan abduksi hasilnya yaitu 5. Kita kasih keluar. Kali ini kita akan melakukan modified oblique test. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan VF test. Ini kita akan melakukan gain strength test. Selanjutnya kita akan melakukan sacral thrust test. Selanjutnya kita akan melakukan liang compression test. Jadi selanjutnya kita akan melakukan segmental instability test. Baik, selanjutnya itu Valsalva maneuver. Ibu bisa kita tarik napas dulu. Ya, buang lewat mulut, tarik napas lagi, buang lewat mulut. Bisa kita tutup tangan, mulutnya pakai punggung tangan tak? Ya, terus kita tiup. Oke. Selanjutnya tarik napas lagi, baru kita jepit tangan tak pakai 2 jari tak. Ya, sambil kita buang. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan reflex laser test. Baik, selanjutnya yaitu Neri test. Ibu bisa kita angkat kepala tak bersamaan dengan kedua kaki tak.
nyerinya? Iya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan physical test. Baik, selanjutnya kita melakukan berat test. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tes sensorik. Yang pertama ada data tubuh. Jadi ini ada tanya bentuk tajam, positif. Ini tadi apa? Tajam. Baik, selanjutnya itu ada panas dingin. Jadi ini panas. Ini itu panas apa dingin? Panas. Dingin. Baik, selanjutnya ada tes kasar halus. Yang pertama ini kasar. Ini kasar halus. Kasar. Baik, kasar halus. Ini kasar halus. Selanjutnya kita akan melakukan tes motorik. Coba angkat dua. Angkat. Angkat. Oke, pas lagi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan gale tes. Dilakukan juga spesifik tes yaitu HRSA dan ditemukan skor pasien yaitu 15 dengan interpretasi kecemasan ringan, dan juga dilakukan ODI yaitu Ultra Disability Index dengan terdapat 9 kriteriaan pemeriksaan. Yang pertama yaitu intensitas nyeri dengan skor 3, interpretasi terasa agak berat. Kedua yaitu perawatan diri dengan skor 1, interpretasi merawat diri secara normal dan nyeri. Yang ketiga yaitu aktivitas mengangkat dengan skor 4, interpretasi hanya dengan mengangkat benda ringan. Yang keempat yaitu berjalan dengan skor 0, interpretasi tidak ada nyeri. Dan yang kelima yaitu duduk dengan skor 2, yaitu interpretasi kurang dari 1 jam terdapat nyeri. Yang keenam yaitu berdiri dengan skor 1 dengan interpretasi mampu berdiri lama tetapi disertai dengan nyeri. Untuk yang ketujuh yaitu tidur dengan skor 1, interpretasinya terganggu oleh nyeri. Yang kedelapan yaitu kehidupan sosial dengan skor 2, interpretasi yaitu aktivitas olahraga terganggu karena nyeri. Dan yang terakhir yaitu berpergian atau melakukan perjalanan dengan skor 0, yaitu interpretasi yaitu tidak ada nyeri, sehingga total skornya yaitu 14 dengan interpretasi cacat moderat atau sedang. Baik, diagnosis fisioterapi yaitu gangguan gerak dan aktivitas fungsional lumbal berupa nyeri, spasma otot, dan gangguan ADL berupa walking, yaitu HNP sejak 4 bulan yang lalu. Selanjutnya yaitu problem fisioterapi, ada problem primer yaitu spasma musculus piriformis dan musculus erector spine. Yang kedua pada problem sekunder yaitu kecemasan, nyeri, kelemahan otot quadriceps dextra, entrapment nervus ischiadicus, dan gangguan postur. Tujuan fisioterapi untuk tujuan jangka pendeknya yaitu mengurangi spasma otot, menurunkan kecemasan, mengurangi nyeri, meningkatkan kekuatan otot, dan memperbaiki postur. Untuk tujuan jangka panjangnya yaitu mengembalikan fungsional ADL. Selanjutnya yaitu intervensi fisioterapi. Yang pertama dengan problem kecemasan, modalitasnya yaitu komunikasi terapeutik dengan dosis frekuensi 1 kali sehari, intensitas selama pasien fokus, type-nya itu interventional approach, time-nya itu selama terapi. Problem yang kedua yaitu metabolic stress reaction dengan modalitas elektroterapi atau yaitu berupa SWD dengan dosis frekuensi 3 kali seminggu, intensitas 60-70% IEM dengan type lokal dan time 8 menit. Untuk problem yang ketiga yaitu nyeri dengan modalitas TENS dengan dosis frekuensi 2 kali seminggu, intensitas 60 Hz, type-nya itu kontak langsung dan time-nya itu 10 menit. Problem yang keempat yaitu spasma musculus piriformis dengan modalitas yang pertama yaitu back exercise dengan dosis frekuensi 3 kali seminggu, intensitas 5 hitungan 6 kali repetisi, type-nya itu back exercise dengan time 2 menit. Yang kedua yaitu manual terapi, dosisnya itu frekuensi 3 kali per minggu, intensitasnya 3 set 3 kali repetisi, type-nya itu NMT friction, time-nya itu 2 menit. Problem yang kelima yaitu ada spasma musculus erector spine dengan modalitas connective tissue therapy dengan dosis frekuensi 3 kali per menit dengan intensitas 8 hitungan 3 kali repetisi, type-nya itu connective tissue release dan paraverb message dengan time 3 menit. Problem yang keenam yaitu kelemahan pada musculus quadriceps
dextra dengan modalitas McKenzie exercise dengan dosis frekuensi 3 kali per minggu, intensitas 8 hitungan 10 kali repetisi, type-nya itu McKenzie exercise dengan time 2 menit. Yang problem yang ketujuh yaitu gangguan postur dengan modalitas exercise terapi, dosisnya yaitu frekuensi 3 kali per minggu, intensitas 8 hitungan 6 kali repetisi, type-nya itu back exercise, bend knee cross body stretch, dan time-nya itu 2 menit. Dan problem yang terakhir, yang ke-8, yaitu stabilitas lumbar dengan modalitas exercise terapi dengan dosis frekuensi 3 kali per minggu, intensitas 8 hitungan 6 kali repetisi, type-nya itu core stability exercise, strengthening exercise, single and double knee to chest, dan bend knee cross body stretch dengan time 2 menit. Problem kecemasan dilakukan modalitas komunikasi terapeutik. Jadi Bu, tenang lagi khawatir nanti sembuh itu penyakit kita. Untuk problem pada spasme musculus piriformis dilakukan itu back exercise. Selanjutnya modalitas kedua itu manual terapi berupa NMT pada lumbar. Selanjutnya pada problem spasma musculus erector spine dilakukan terapi connective tissue terapi pada erector spine. Gerakan yang pertama yaitu laying face down atau dengan posisi ditahan 2 menit. Tujuannya relaksasi otot-otot eksentor lumbar. Jadi posisi pasien dalam keadaan diam. Program yang kedua yaitu laying face down with extension, yaitu posisi ditahan 10 detik dengan pengulangan 10 kali dengan dalam waktu 3 set. Tujuannya itu untuk relaksasi otot-otot paraspinal, restorasi gerakan ekstensi, dan penguluran otot-otot abdominal. Gerakan yang ketiga yaitu extension on standing dengan pengulangan 10 kali dengan 3 set. Tujuannya itu untuk mengurangi tekanan mekanis pada vertebra lumbal dengan harapan mengurangi tekanan pada diskus dan untuk memobilisasi sendi antar vertebrae. Program latihan selanjutnya yaitu extension on standing dengan pengulangan 10 kali dengan 3 kali repetisi. Tujuannya itu untuk mengaktifasi otot gluteal dan mengurangi penekanan diskus pada saraf akar saraf cross body stretch untuk mengurangi gangguan postur. Selanjutnya kita lakukan single and double knee to chest stretch untuk stabilitas pada lumbar. Kita lakukan pada singlenya dulu. Kembali selanjutnya kita akan melakukan bend F diagonal pada ekstremitas bawah. Jadi ibu angkat kaki dan lutut ke arah luar. Kita dorong ke dalam ibu.
Untuk modalitasnya, pertama dilakukan TENS dengan prosedur pelaksanaan TENS, posisi pasien tidur tengkurap. Prosedur pelaksanaannya yaitu fisioterapi, memasang satu pada elektroda pada segmen lumbal dan satu pada elektroda lainnya pada dorsal paha pada jalur nervus ischiadicus. Kemudian mesin TENS dinyalakan, frekuensi arus yang dipilih yaitu 200 Hz, fase durasinya itu 60 Hz. Secara perlahan dinaikkan sampai dirasakan rasa getar-getar yang halus atau nitis, di mana pasien merasakan nyaman dengan arus tersebut. TENS ini digunakan untuk mengurangi nyeri pada lumbal dan musculus erector spine pasien. Yang kedua yaitu modalitas infrared dengan persiapan alat, pastikan alat dalam kondisi baik, serta cek kabel serta cek lampu. Posisi pasien yaitu tidur tengkurap dengan senyaman mungkin dan posisi fisioterapis yaitu berdiri di samping pasien. Untuk pelaksanaan terapinya, terapi dilakukan dengan membebaskan dari pakaian pada area yang akan diterapi yaitu di area lumbal. Kemudian dilakukan pengecekan sensibilitas pasien pada area yang akan diterapi dan pastikan daerah yang akan diterapi terbatas dari kontraindikasi, dan dijelaskan kepada pasien rasa yang akan dihasilkan dari alat tersebut yaitu hangat-hangat, dan pastikan cahaya yang dihasilkan mengenai daerah yang akan diterapi dengan jarak 35 cm dengan waktu durasi yaitu 15 menit, dan selalu ditanyakan keadaan pasien apakah interpretasinya itu panas atau tidak, dan setelah selesai cabut stop kontak lalu rapikan alat dan kembalikan ke tempat. Selanjutnya itu program latihan. Gerakan yang pertama yaitu laying face down atau dengan posisi ditahan 2 menit. Tujuannya relaksasi otot-otot ekstentor lumbal. Jadi posisi pasien dalam keadaan diam. Program yang kedua yaitu laying face down with extension, yaitu posisi ditahan 10 detik dengan pengulangan 10 kali dalam waktu 3 set. Tujuannya itu untuk merelaksasi otot-otot paraspinal, restorasi gerakan ekstensi, dan penguluran otot-otot abdominal. Gerakan yang ketiga yaitu extension on standing dengan pengulangan 10 kali dengan 3 set. Tujuannya itu untuk mengurangi tekanan mekanis pada vertebra lumbal dengan harapan mengurangi tekanan pada diskus dan untuk memobilisasi sendi antar vertebrae. Program latihan selanjutnya yaitu extension on standing dengan pengulangan 10 kali dengan 3 kali repetisi. Tujuannya yaitu untuk mengaktifasi otot gluteal dan mengurangi penekanan diskus pada akar saraf. Program latihan selanjutnya itu self strengthening musculus piriformis, yaitu dengan pasien meneguk tungkai kemudian digerakkan mendekati perut secara silang ke arah dalam 15 hitungan 3 kali repetisi dan dilakukan selama 3 kali dalam sehari. Selanjutnya yaitu ada bridging exercise, dilakukan 3 kali setiap hari 8 hitungan dengan 6 kali repetisi.